Stop kalian sekarang bayar pinjol-pinjol kalian karena OJK akan menutup semua pinjaman online di Indonesia kita ini, termasuk yang legal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan tetap selalu membersamai kalian, tentunya dengan edukasi-edukasi yang mungkin bermanfaat untuk kalian, terutama dalam dunia perpinjolan untuk nasabah yang terutama gagal bayar di aplikasi pinjaman online dan juga tentunya yang memang kesulitan untuk melakukan pembayaran. Di sini edukasi penting karena memang keluar dari pinjol itu salah satunya dengan stop bayar pun memang bisa, teman-teman. Jadi bukan hanya kita membayar lunas aja, tapi stop bayar pun itu salah satu cara keluar dari pinjaman online. Kok bisa seperti itu? Makanya simak video ini sampai habis ya. Oke, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan terus bantu channel ini, kawal channel ini. Saya juga ingin mengadakan program bebas hutang ya, terutama untuk nasabah yang memang kesulitan ataupun masih berhutang ya. Jika channel ini berkembang, mungkin penghasil channel ini untuk membebaskan kalian dari yang namanya hutang piutang di semua pinjaman online ya. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Ya, di sini seperti di awal tadi, kalian stop bayar pinjol kalian. Kenapa? Karena di sini pinjaman online selevel pinjol OJK juga, pinjol legal ya, jelas pinjol legal OJK itu sudah banyak yang namanya menyalahi aturan yang tertulis oleh OJK, terutama dalam jasa-jasa penagihnya. Yang konsultasi ke saya setiap hari hampir ratusan orang. Ini bukan hanya di YouTube tapi di TikTok juga, karena juga saya buka jasa konsultasi di TikTok gratis juga. Jadi silakan yang mau konsultasi langsung aja untuk menyelesaikan pinjol-pinjol kalian, silakan langsung aja ke TikTok saya. Di situ kita bantu juga untuk keluar dari pinjol. Nah, sini saya jelaskan terlebih dahulu cara keluar dari pinjol itu ada dua cara ya. Yang pertama bayar, yang kedua stop bayar. Kalau dikira kalian bayar sudah tidak bisa, ya udah stop bayar aja. Kalian stop bayar. Dengan stop bayar itu juga bisa kalian keluar dari pinjol. Ya mungkin ada metode-metodenya, cara stop bayar aman itu seperti apa ada. Silakan aja konsultasikan ke saya. Kita lanjut membahas topiknya nih. Kenapa kita harus stop bayar di aplikasi pinjol kalian sekarang? Ya, terutama untuk teman-teman yang memang sudah gagal bayar, yang menerima teror-teror dari DC-DC pinjol itu sendiri, termasuk pinjol legal. Karena sekarang itu gak sedikit ya pinjol legal sekelas Akulaku, Kredipo, Kredit Pintar, Shopee itu melakukan teror yang memang di luar aturan sampai ancaman-ancaman yang membuat nasabah down. Makanya terjadi satu tindakan-tindakan hal yang tidak diinginkan, seperti di berita-berita pun kasusnya yang bunuh diri lah, yang melakukan perampokan, yang sampai membunuh temannya, dia itu mahasiswa. Ada juga yang sampai merampok mertuanya. Itu kenapa? Karena dari teror-teror debt collector itu sendiri. Jadi inilah yang harus kita benahi ya, mudah-mudahan. Jadi kalian stop itu, karena kalau memang kalian mendapatkan teror seperti itu, ancaman-ancaman sebar data, ancaman bahkan ada yang mau dicelakai keluarganya, banyak, itu banyak. Walaupun di sini banyak juga yang tidak menyertakan nama aplikasinya itu sendiri. Karena apa? Karena memang mereka tahu bahwa itu benar-benar melanggar aturan. Tapi di sini sudah jelas, yang konsultasi ke saya juga dia itu punya pinjol-pinjolnya legal besar OJK. Tapi yang melakukan pengancaman, kata-katanya kasar, kata-kata binatang keluar, sampai ngancam mau dibunuh lah, sampai ngancam mau teror keluarganya, sudah jelas kan. Walaupun dia tidak bilang aplikasinya dari aplikasi apa, tapi yang gagal bayar nasabah yang konsultasi ke saya itu pinjol-pinjol OJK semua. Jadi kalau kalian mendapatkan ancaman-ancaman seperti itu, ya udah stop bayar aja, dengan juga melakukan pelaporan ke OJK itu sendiri. Supaya apa? Supaya aplikasi-aplikasi pinjol itu sendiri ditindak oleh OJK. Bisa melapor melalui WhatsApp ataupun email, itu bisa. Lakukan pelaporan, walaupun mungkin kadang ya, kebanyakan juga kadang nggak direspon ya. OJK mudah-mudahan mendengar itu, banyak yang nggak direspon. Kenapa? Yang penting nggak masalah ya. Yang penting kita sudah ada laporan, berarti di situ ada numpuk, ibaratnya bertumpuk-tumpuk laporan daripada nasabah, itu ada datanya. Jadi OJK juga nanti akan membenahi laporan ini untuk segera diproses gitu. Ya, jadi walaupun nih pinjol-pinjol OJK itu bisa ditutup kalau memang ada banyak laporan yang memang dengan banyak-banyak bukti, ancaman-ancaman para jasa-jasa penagihnya,
Mungkin ya langkah pertama mungkin jasa penagih akan dibenahi, itu lebih bagus. Kalau jasa penagih dibenahi berarti kita tidak akan mendapatkan teror-teror ancaman seperti itu. Kalau memang masih seperti itu juga, nah mungkin kemungkinan juga OJK akan menutup yang namanya pinjol-pinjol legalnya juga, ya, termasuk seperti itu. Nah, jadi kalian jangan takut mendapatkan teror-teror ancaman dari aplikasi pinjol itu, jangan takut, jangan malah down. Kadang didatangi DC juga takut, katanya takut marah-marah DC-nya, takut seram-seram. Segala bentuk penagihan itu ada aturannya. Kalau mereka melakukan penagihan tidak sesuai aturan, bahkan melakukan penagihan dengan cara memaki, mengancam, itu sudah tindak pidana pemerasan. Sedangkan kita sudah jelas gak bayar pinjol, hukumnya perdata. Jadi siapa yang unggul? Nah, kita tinggal merubah pola pikir kita. Sekarang itu ya, benahilah pola pikir kita, berusaha tenang, menghadapi ibaratnya gagal bayar di pinjol ini. Kalau ada yang mengancam-ngancam itu, laporkan. Konsultasi boleh, tapi juga melaporkan juga. Jangan konsultasi tapi masih ketakutan-ketakutan. Konsultasi dan juga laporkan, supaya ada tindakan nanti ke depannya. Kalau tidak ada laporan dari kita, siapa lagi yang membantu pemerintahan atau OJK untuk membenahi pinjol-pinjol itu sendiri? Pinjol akan merajalela terus-menerus seperti itu. Teror-teror akan terus gencar merajalela kalau tidak ada laporan sedikit pun daripada nasabah-nasabahnya. Jadi laporkan supaya nanti juga ada pembenahan dari yang namanya jasa-jasa penagih. Nanti akan ditindak oleh yang namanya OJK itu sendiri, teman-teman, untuk aplikasi-aplikasi legalnya. Kalau ilegal sudah jelas, ilegal memang tidak ada di naungan OJK, dan teror-terornya juga sudah pasti memang sangat ibaratnya tidak manusiawi. Itu dilaporkan aja ke Polri juga, itu bisa. Silakan aja. Kalau pinjol legal memang tidak untuk dibayar ya, terutama yang legal ini yang memang kadang ya harus dibayar katanya, kata OJK, tapi kenapa pengadaan penagihan tidak sesuai aturannya. Jadi kalian stop aja bayar di sini kalau memang tidak sesuai aturan. Itu bisa kita laporkan dan aplikasinya juga bisa ditindak, teman-teman ya. Mudah-mudahan di sini paham teman-teman ya tentang video ini, tentang ancaman-ancaman, tentang cara melaporkannya juga. Mudah-mudahan kalian paham, teman-teman ya. Oke, mungkin saya sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit undur kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.